saya di sini diizinkan untuk melakukan kesalahan dan diharapkan bisa belajar dari beberapa kesalahan itu tadi. Gitu. Dan di sini tuh dibebaskan untuk lebih berkembang. Yang saya rasakan seperti itu ya. Eh, Nama saya Eko Duyanto. Saya asli dari Solo, Jawa Tengah. Terus apa lagi ya? Di Bandung tinggal dari tahun 2007 lah insya Allah. Kurang lebih 2007. Bapak dari tahun 2007 itu di Bandung tuh udah langsung masuk BIFES atau gimana, Pak? Sebelum masuk BIFES, aku masuk BIFES tahun 2010. 2010 awal. Masuk BIFES itu 2010 awal. Sebelumnya pernah kerja di beberapa tempat, ada yang swasta, ada yang di instansi pemerintah, ya gitu deh, ada beberapa kerja di beberapa tempat. Terus ini awalnya bisa gabung di BIFES tuh cerita awalnya gimana, Pak? Jadi waktu itu eh, kosong di apa ya, kosong kegiatan, kemudian bukan iseng, kerja di salah satu perusahaan swasta, terus punya teman di situ. Nah, teman saya ini kenal dengan salah satu karyawan yang ada di BIFES. Nah, dapat info lah dari situ lowongan, kemudian mau coba nggak nih, ada di teman saya posisinya ini. Kemudian saya coba ngelamar ke sini dan alhamdulillah keterima gitu. Itu sih ceritanya Mas. Jadi di BIFES sekarang Pak Eko nih posisinya apa, Pak? Posisi Bapak di BIFES sekarang tuh tugasnya Secara ngapain aja? posisi dikasih amanah menjadi manajer operasional produksi dari tahun 2013 sampai akhir lah. Kemudian kalau tugas pokoknya ya memanage proses yang ada di operasional produksi. Seperti itu, Mbak. Sama kan tadi 2007 di Bandung ya Pak, terus sempat kerja juga di beberapa tempat. Nah, sebelum kerja di BIFES sama kerja di beberapa tempat itu, linear nggak sih Pak pekerjaannya? Maksudnya masih saling berhubungan kah atau beda banget gitu pas udah di BIFES? Kalau dikatakan linear banget enggak, sama sekali enggak ya. Karena di tempat kerja sebelumnya tidak ada pengalaman sama sekali di dunia garment. Sama sekali nggak ada. Bahkan ya apa ya, bertolak belakangan sih. Cuman ada beberapa yang agak mirip mungkin dari segi manage orang ya, ngelit orang, kemudian memimpin tim gitu. Mungkin di situ agak sama, jadi adaptasinya tidak terlalu lama. Yang mungkin yang perlu belajar banget sih dari segi dunia garmentnya kali ya, itu karena beda banget sih. Cuman ya itu tadi ada beberapa bekal sedikit di basic tentang manajemen tim, jadi adaptasinya agak sedikit mudah gitu. Kalau yang tadi berbeda banget dan belum pernah di dunia garment tuh sebelumnya, kalau boleh tahu kerjanya apa ya Pak? Apa ya? Yang pertama, kalau secara profesional gitu ya, maksudnya artinya dibayar gitu ya. Kalau dapat penghasilan dari kerjaan sebelumnya. Karena beberapa ada pekerjaan yang memang nggak dibayar gitu kan, ada kan ya. Kalau secara profesional dibayar itu ada di dunia mengajar, ada. Kemudian di public service ada, kayak customer service seperti itu ada. Kemudian
surveyor ada, di dunia data entry juga ada, listrikan ada, komputer ada beberapa. Terus ini juga ada, ojek juga pernah. Jadi tukang ojek. Terus Pak tadi kan beda tuh Pak kerjaannya. Akhirnya yang bikin Bapak mutusin gabung di bisnis tuh apa Pak? Jujur karena memang pekerjaannya satu karena memang ya nyari kerja susah dulu ya, bukan dulu aja sih, sekarang juga nyari kerja. Sekarang juga susah Pak. Nyari kerja susah, ini ada kesempatan gitu. Terus yang kedua tuntutan keluarga jelas gitu kan. Yang ketiga yang menarik itu dulu kenapa kan kebetulan ketika saya apply CV itu bareng dengan salah satu perusahaan swasta juga yang bergerak di bidang retail. Bareng banget dan sama-sama keterima. Cuman kenapa saya pilih Bifes? Waktu itu sesuatu yang baru. Terus yang kedua karena ini kan bergerak di bidang government ya, pakaian, yang mana itu adalah kebutuhan pokok manusia, kebutuhan pokok kita gitu. Jadi saya rasa sih ini kalau manage-nya benar, ya insya Allah nggak akan ada matinya lah gitu. Itu salah satunya. Saya putuskan di sini. Walaupun dulu secara tampilan fisik ya 2010 itu perusahaan ini belum kelihatan seperti perusahaan lah gitu. Dulu waktu itu saya apply CV itu apply lamaran itu di Cimbuluit kan, itu kantornya belum berupa kantor, belum berupa gedung gitu, masih kos-kosan yang ngerangkep jadi kantor gitu. Cuman waktu itu saya memberanikan diri, ambil kesempatan di sini, yaitu tadi mungkin karena sesuatu yang baru itu Mbak. Iya. Tapi kayaknya kalau soal adaptasi budaya mah udah bisa ya Pak, soalnya Pak Eko sendiri kan dari 2007 udah di Bandung ya. Iya. Kalau tentang budaya perusahaan, saya bahkan sangat mengapresiasi sekali terhadap budaya yang ada di sini. Karena budaya yang di sini itu saya belum pernah merasakan budaya perusahaan seperti yang ada di sini. Dan budaya ini sangat mempengaruhi saya pribadi, sangat terpengaruh oleh budaya perusahaan ini. Dan bahkan tim kami pun, tim operasional produksi, banyak sekali yang terinspirasi, kemudian bisa memperbaiki diri gitu ya, katakanlah, dari budaya perusahaan. Kalau budaya masyarakat ya, katakanlah, oh dia dari Jawa, oh ini di Sunda sama Jawa sih nggak jauh beda sebenarnya sih gitu kan. Dan bahasanya juga mirip-mirip sebenarnya gitu. Salah itu Mbak. Ini kan Pak Eko dari 2010, terus sekarang 2020. Udah 10 tahun ini lama kan gitu, pas 10 tahun satu dekade. Apa sih yang bikin Pak Eko nih bertahan gitu? Oh, ya. Memang jujur banget ya, satu-satunya perusahaan paling lama saya kerja tuh di sini. Sebelumnya saya kerja itu paling lama tuh 2 tahun setengah gitu. Bahkan ada yang 6 bulan, 3 bulan gitu. Kenapa saya betah? Yang pertama nggak perlu dibohongi lagi bahwasanya kita perlulah yang namanya penghasilan, benefit, biaya hidup itu jelas gitu ya, kita perlu itu gitu ya. Yang kedua keluarga, saya udah berkeluarga. Kalau dulu mungkin masih bujangan, masih single gitu, nggak apa-apa lah, belum punya penghasilan, yang penting cari pengalaman segala macam itu. Tapi yang ketiga ini mungkin yang paling mendasar adalah saya di sini
diizinkan untuk melakukan kesalahan dan diharapkan bisa belajar dari beberapa kesalahan itu tadi. Itu. Dan di sini tuh dibebaskan untuk lebih berkembang. Yang saya rasakan seperti itu ya. Kalau di compare atau dibandingkan dengan beberapa perusahaan yang sebelumnya, saya kurang mendapatkan itu dan lebih monoton gitu. Kalau di sini, tuh dari awal saya join sampai sekarang itu nggak ada protap, nggak ada SOP yang harus saya ikuti, itu nggak ada. Tapi target ada, jadwal ada. Itu yang mungkin saya rasakan membuat saya bebas untuk berkembang, gitu ya, bebas untuk berkembang dan bahkan difasilitasi gitu. Itu sih insya Allah Mbak. Nah, pas selama 1 dekade ini, 10 tahun, ada momen nggak yang paling berkesan buat Pak Eko? Apa tadi Mbak? Momen apa Mbak? Yang paling berkesan gitu, Pak, selama kerja di BIF? Momen yang berkesan ya. Sebenarnya semuanya berkesan gitu ya. Semuanya berkesan. Di sini ada teman-teman banyak, kemudian ada punya atasan yang support, kemudian suasana kerja yang enak gitu. Tapi kalau yang paling berkesan tuh apa yang paling berkesan ya? Semuanya berkesan soalnya. Semuanya berkesan dan mungkin ini ya, mungkin kalau momen berkesan tuh awal-awal. Dulu awal-awal banget itu eh ketika perusahaan ini masih kecil banget gitu ya, masih kecil banget gitu, katakanlah belum sebesar ini, sesama karyawan itu apa ya, sangat dekat lah gitu, sangat dekat, semuanya kenal, semuanya dekat, semuanya tahu gitu. Bahkan dulu tuh ada yang eh, waktu di mana kerja itu nggak ada jam kerja gitu, kayak nggak ada jam kerja. Jadi ketika udah jam kerja lewat pun di situ masih bareng-bareng ngobrol, masih bareng-bareng kerja, tapi ya nggak nuntut lembur, nggak apa ya, nggak mempermasalahkan jam kerja, enggak. Jadi dulu karena masih sedikit gitu ya, semuanya dikerjakan, mulai dari meng-ACC desain, kemudian mulai dari belanja kain, cari supplier kain, cari vendor jahit, kemudian cutting, semuanya itu dikerjakan bareng-bareng dengan tim. Itu mungkin yang paling berkesan. Saat ini itu tuh udah nggak ada gitu, udah nggak ada karena sekarang udah lebih tertata gitu ya. Bagian purchase ada, bagian desain ada, bagian ini ada. Sekarang lebih tertata. Dan tapi walaupun dulu dikerjakan bareng-bareng, bahkan sampai pulang malam jam 10, jam 11 gitu ya, pulang dini hari pun pernah gitu ya, nyopirin mobil sendiri itu, tapi itu merupakan saat-saat yang paling berkesan sih kalau menurut saya sih gitu ya, yang sekarang nggak bisa didapat gitu, nggak bisa saya pulang dini hari gitu ya, jam 1, jam 2 gitu, nggak bisa. Kalau dulu bener itu pulang jam segitu tuh memang karena kerjaan gitu. Kalau sekarang ya udah jam 5 pulang, jam 6 pulang gitu. Kalau dulu walaupun walaupun dikerjakan bareng-bareng borongan gitu, tapi enjoy aja gitu. Itu sih Mbak. Kalau saya ya, kalau saya. Karena udah deket banget gitu ya, Pak. Dan apa ya, sayangnya tuh orang-orang yang dulu tuh udah pada sebagian besar udah pada nggak ada gitu. Ya mungkin karena ya qadarullah sih ya, jelas ya, karena qadarullah, tapi ada yang karena resign, ada yang karena habis kontrak, ada yang karena ya dipanggil, ada yang karena mencari pilihan di tempat lain gitu. Tapi ada beberapa yang masih bertahan dan betah juga gitu. Itu Mbak. Berarti Pak Eko tuh di ini apa? Di Solokan Jeruk.
Saya posisi kerja di Solokan Jeruk, di pabriknya. Ya, aku belum sempat ke pabriknya. Nah, nanti sekali-kali main ke sini, Mbak, biar tahu. Uh, Nanti dua, digait langsung, insya Allah. dua pertanyaan terakhir nih Pak Eko. Kedepannya harapan Bapak dalam bekerja tuh gimana Pak? Kalau harapan pribadi saya ya di sini, ya pengen memberikan kontribusi yang lebih ya, pengen memberikan kontribusi yang lebih, terus bisa beradaptasi dengan perkembangan perusahaan, karena saya rasa perusahaan ini masih bisa berkembang, masih bisa lebih besar lagi dan lebih besar lagi, dan itu menuntut kami para karyawan, untuk bisa menyesuaikan diri mulai dari kepribadian kita, mulai dari kepribadian kami, mulai dari skill kami, mulai dari emosi kami dan sebagainya. Nah itu kadang apa ya, kami itu kurang gitu loh, kurang bisa memberikan kontribusi yang diharapkan perusahaan. Nah, harapan yang terbesar itu sih, saya pribadi dan tim operasional produksi pengen bisa menyesuaikan, beradaptasi lebih cepat dengan perubahan dalam arti perubahan yang lebih baik gitu. Itu kalau harapan pribadi mah gitu, nggak banyak sih. Kalau harapan buat Bifes-nya apa Pak? Kalau sebaliknya perusahaan buat Bifes naik gaji kali ya? Enggak, Ketang. Kalau harapan untuk perusahaan seperti karyawan yang lain mungkin ya, perusahaan semakin besar, semakin maju, semakin sukses, bisa menjawab tantangan global, bisa menjawab perubahan zaman, bisa menjawab tantangan industri. Yang paling penting adalah bisa memenuhi pasar, melayani kebutuhan pasar, memenuhi kebutuhan pasar. Kalau saya pribadi harapan ke perusahaan lebih ke, kalau bisa ini mah, seperti harapan yang jauh ke depan sih, seperti halnya General Electric ya, Jack Welch atau John Welch kalau nggak salah itu, dia itu bisa merubah GE yang dulunya hampir bangkrut, kemudian menggunakan sistem, nggak tahu sistemnya apa ya, lebih kepemilikan sebenarnya. Jadi semua karyawan itu disetting atau di manage bisa merasa memiliki perusahaan ini. Jadi kalau perusahaan ini goyah sedikit, karyawan pun juga merasakan. Kalau perusahaan ini tumbuh berkembang, karyawan juga merasakan. Kalau perusahaan ini, kalau karyawannya enak-enakan, kerja tidak benar, dia akan merasa rugi sendiri karena pada dasarnya ini adalah perusahaan dia. Nah, setahu aku dulu GA itu bangkitnya dengan sistem seperti itu. Nah, saya harapkan kedepannya, nggak tahu kapan, pokoknya kedepannya perusahaan ini pun bisa bertransformasi menjadi perusahaan yang kurang lebih seperti itulah gitu. Jadi masing-masing karyawan itu benar-benar merasa memiliki dengan utuh gitu. Oh iya, ini perusahaan saya ternyata gitu. Itu sih PR ya, PR bersama gitu, Mbak. Itu insya Allah. Akhir deh Pak, satu lagi saya nambah pertanyaan. Buat Bapak, Bifes itu selain tempat kerja tuh apa? Selain tempat kerja jelas banget ya, banyak sekali aktivitas selain kerja yang bisa dilakukan di sini. Satu, bisa dikatakan ini adalah keluarga kedua. Kemudian kedua, ada tempat bermain.
kemudian ada tempat olahraga, ada tempat belajar. Saya rasa komplit lah tempatnya mah gitu. Tapi tetap aja ya, sisi kurang itu ada gitu, tapi itu lebih ke minor lah gitu. Kalau dikatakan banyak enaknya atau banyak sukanya atau banyak dukanya, ya banyak sukanya di sini tuh, banyak sukanya, jujur aja banyak sukanya. Kalau dukanya ada, wajar ya, pasti ada duka, susah, nggak seneng atau kurang seret, itu wajar ada. Tapi kalau dibandingin senangnya sih, banyakan senangnya sih teh. Gitu. Itu tadi ya, ada buat ya sesama teman karena udah saling dekat kayak keluarga. Kedua, tempat main iya, tempat olahraga iya, tempat belajar iya, gitu. Tempat berkembang atau mengembangkan diri iya. Itu teh. Oke sip deh. Pak Oke, Eko, udah cukup Mbak? udah makasih banget Pak Eko udah nyempetin waktunya. Oh ya, sama-sama, sama-sama. Semoga berkenan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya ya.